Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Ahyatus Soleha, NIM saya 2041050200040 dari Prodi Ekonomi Syariah 2 Angkatan 2020. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dengan tema Pendapatan Nasional dan Metode Perhitungan Pendapatan Nasional Makro Islam. Pada saat saya presentasi, Anda diharap memfokuskan mata terhadap presentasi yang saya sampaikan. Sebelum mewakili presentasi kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing secara bersamaan. Berdoa dipersilahkan. Apa sih pendapatan nasional itu? Pendapatan adalah sesuatu yang diterima seseorang sebagai hasil kerja atau usaha dan imbalan atas penyediaan fakta-fakta produksi yang dapat berupa gaji, upaya, bunga, atau laba. Bila setiap individu, keluarga, atau perusahaan mempunyai pendapatan, negara juga memiliki pendapatan yang dikenal sebagai istilah pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional merupakan masalah produk yang sangat penting dalam pembahasan ekonomi makro. Konsep pendapatan nasional itu dibagi menjadi 7. Yang pertama, produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu jumlah dalam seluruh produk barang dan jasa. Yang kedua, produk domestik regional bruto, yaitu jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang ada di daerah selama 1 tahun. Yang ketiga, produk nasional bruto atau gross national product, yaitu jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk di dalam jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negeri tersebut yang bekerja di luar negeri atau tidak diperhitungkan barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing dan bekerja dalam negeri. Yang keempat, produk nasional neto atau neto nasional product. Produk nasional kotor dikurangi penyusutan barang-barang modal. Ini sama dengan pendapatan nasional atau national income. Yang kelima, pendapatan nasional neto atau net national income adalah produksi nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Yang keenam, pendapatan perseorangan atau personal income adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atau keikutsertaan dalam proses produksi. Yang terakhir, pendapatan bebas atau disposable income, yaitu pendapatan dari seseorang yang siap digunakan baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Pendapatan bebas secara langsung akan mempengaruhi permintaan karena sebagian digunakan untuk konsumsi dan sebagian lagi digunakan untuk tabungan sebagai unsur pembentuk modal. Metode perhitungan pendapatan nasional. Berdasarkan arus kegiatan ekonomi negara, perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, metode pendekatan pendapatan. Yang kedua, metode pendekatan produksi. Dan yang ketiga, metode pendekatan pengeluaran. Metode pendekatan pendapatan yaitu dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atau penyerahan faktor produksi kepada perusahaan. Metode pendekatan produksi yaitu dilakukan dengan cara menjumlahkan nilai tambahan yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian, antara lain yang pertama, pertambangan dan penggalian, yang kedua, industri pengolahan, yang ketiga, listrik, gas dan air bersih, dan lain-lain sebagainya. Metode pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran masyarakat dari tiap-tiap rumah tangga yang ada. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen dan perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, rumah tangga luar negeri atau ekspor bersih. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa.